Kenapa sayang, sepertinya ada yang sedang kamu pikirkan? Tanya Randy saat melihat sang istri hanya melamun. Mas, tadi aku bertemu Mama. Jawab Carla pelan, membuat Randy menghela nafas berat dan mendekat pada Carla. Jangan dipikirkan sayang. Aku selalu ada untuk kamu, urusan Mama nanti aku yang akan selesaikan, ujar Randy memeluk tubuh Carla dari belakang. Dia tahu kegundahan istrinya saat ini. Wangi, puji Randy sambil mencium tengkuk Carla dan menggesek pelan tubuhnya di punggung perempuan cantik itu. Mas. Geli. Rengek Carla. Sayang, apapun yang terjadi selagi aku bernafas aku akan melindungi kalian, ujar Randy sambil mengelus lembut perut Carla. Aku hanya takut Mas. Takut jika suatu saat kamu bosan dengan situasi ini. Randy membalikkan tubuh sang istri dan mencium bibir Carla perlahan. Ciuman yang tadinya pelan semakin menuntut hingga membuat Carla kewalahan menghadapi nafsu suaminya ini. Sejak mereka menikah ulang, Randy selalu meminta haknya pada Carla. Randy menuntun sang istri sampai ke ranjang tanpa melepaskan ciuman mereka. Mas, desah Carla saat dirinya sudah terbaring di ranjang dan Randy mulai menciumi sekujur tubuh sang istri. Randy memang sangat mencintai Carla, bahkan dia bisa menerima semua masa lalu istrinya ini dan tak pernah mempermasalahkan apapun juga. Randy lelaki yang bertanggung jawab, dia lebih fokus ke depan hidup rumah tangga mereka. Mas. Lirih Carla dengan tatapan mata sayu. Ayah senang kalian bisa akur kembali. Sebenarnya Carla anak yang baik, hanya saja pengaruh Mama Dina yang menjadikannya buruk saat itu. Aku berpikir juga begitu ya, ucap Nia. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah berakhir nih. Ayah harap kamu dan Carla bisa menjadi saudara selamanya karena hanya kamu yang dia punya. Iya. Aku juga akan menemui Mama Randy untuk bicara tentang Carla. Mungkin Mama Randy bisa menerima Carla dan masa lalunya. Ya nak, ayah setuju, kasihan Carla harus menanggung beban atas masa lalunya. Semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Apalagi Carla hanya korban. Ayah tenang saja, semuanya pasti akan baik-baik saja. Ujar Nia membuat hati ayah Bahtiar sedikit tenang. Dia percaya dengan anak perempuannya ini karena Nia cukup bijak dalam menyikapi suatu masalah. Jadi apa tujuan kamu mengajak saya bertemu? Jika hanya ingin meminta Carla untuk bersama Randy, saya tidak mau. Sampai kapanpun saya tidak ikhlas dan merestuinya, tegas Mama Feni. Justru sekarang saya yang akan menjauhi Carla dari Randy karena saya rasa adik saya tidak akan mampu hidup bersama Randy jika memiliki mertua seperti Anda yang tidak memberikan restu, jawab Nia lantang. Maksud kamu? Jangan mentang-mentang kamu istri dari pengusaha ternama kamu bisa bicara seenaknya ya. Saya jauh lebih tua dari kamu, ketus Mama Feni. Percuma jika tua tapi tidak mengerti dengan kehidupan. Anda lebih banyak makan asam garam dunia tapi Anda seolah menutup mata dan telinga dengan keadaan ini, ujar Nia membuat Mama Feni mengerutkan keningnya tak mengerti.
Adik saya tidak bersalah dalam hal ini. Sebelum menikah dengan Randy dia menikah dengan pengusaha dari luar negeri tapi sayangnya pernikahannya itu harus kandas karena KDRT. Saya rasa jika ibu di posisi adik saya ibu juga akan memilih bercerai. Tapi siapa sangka adik saya hamil dan berakhir menikah dengan Randy. Mereka sama-sama saling cinta dan adik saya pun sudah bercerai dari suami sebelumnya. Cerita Nia. Saya tidak mau tahu soal itu yang jelas saya merasa ditipu. Apa ibu dirugikan? Tanya Nia. Ya. Saya memang tidak rugi secara material tapi saya merasa sakit saat tahu itu bukan cucu saya. Apa ibu pernah bertanya sebelumnya dengan Carla tentang kehidupan dia? Dia bilang yatim piatu. Bu. Carla dan Randy yang menjalin semua ini. Randy saja yang menjalaninya tetap tenang kenapa ibu yang keberatan? Saya Mama Randy. Coba kamu pikirkan di mana saya akan taruh muka saya jika orang tahu itu bukan anak Randy. Tidak akan ada yang tahu kalau bukan ibu yang memberitahunya. Jika ibu membedakan kasih sayang ibu pada anak Carla dan Randy yang lainnya nanti disitulah orang bisa menilainya tapi jika ibu bisa menyikapinya dengan bijak saya rasa tidak akan ada yang berbeda. Jelas Nia. Saya tidak bisa. Oke. Saya akan bawa adik saya ke luar negeri. Dia akan tinggal di sana bersama ayah saya dan anaknya. Saya tidak mau tahu. Jawab Mama Feni. Itu sepertinya lebih baik jika Anda tidak mau tahu karena jika terjadi apa-apa pada Randy Anda bisa menghandlenya sendiri tidak perlu merepotkan saya nantinya. Saya akan nikahkan Randy dengan perempuan lain yang lebih baik dan pintar. Ujar Mama Feni lagi. Silahkan jika memang Randy sanggup untuk berpisah dari adik saya. Kamu kira adik kamu berpengaruh untuk Randy yang ada dia yang tidak akan mampu jauh dari anak saya. Bisa kita buktikan Bu Feni yang terhormat. Bukannya Carla sudah pernah menjauh dari Randy dan terbukti Carla baik-baik saja bukan? Dia tidak pernah mengemis cinta pada anak ibu. Saya rasa adik saya akan baik-baik saja hidup bersama anaknya yang lucu. Rutinitas menjaga anak akan membuatnya lambat laun melupakan Randy. Terang Nia membuat Mama Feni terdiam. Dia berpikir sejenak bagaimana jika Randy benar-benar depresi. Apa jadinya anak lelakinya itu nanti? Jika ibu masih bersikeras dengan ego yang ibu ciptakan sendiri saya akan membawa Carla dalam waktu dekat. Siap-siap saja ibu yang akan dijadikan kambing hitam untuk semua ini. Ancam Nia membuat Mama Feni semakin kesal. Kamu mengancam saya. Saya lebih tahu Randy daripada kamu ya. Oh ya. Jika memang ibu merasa ibulah yang melahirkan dan membesarkannya sudah pasti ibu lebih tahu bagaimana sifat anak ibu bukan? Bagaimana kerasnya Randy ingin bisa bersama adik saya. Tekan Nia membuat Mama Feni tak bisa berkata-kata lagi.
Memang benar selama ini Randy menuruti kemauan mamanya, hanya satu hal yang membuatnya membangkang tentang istri. Dari dulu Randy tidak mau dijodohkan dengan siapapun, dia ingin bertahan dengan pilihannya, tapi kini Bianca bisa ditinggalkan demi Carla berarti sangat berartinya Carla bagi Randy. Pikirkan baik-baik dan putuskan segera sebelum semuanya terjadi. Saya tidak akan bisa membalikkan keadaan lagi jika semua keputusan sudah terjadi, ucap Nia sambil berdiri. Saya permisi. Pamit. Nia segera memakai kacamata hitamnya dan menyandang tas Hermes keluaran terbaru. Penampilan istri pengusaha kaya raya ini sangat elegan. Mama Feni sendiri mengakui selera fashion Nia sangat berkelas, mungkin karena dia dulunya mantan pegawai bank yang dituntut selalu cantik dan rapi, apalagi sekarang ditunjang dengan kekayaan yang memang tak diragukan lagi. Sial. Kenapa Carla harus kenal dengan Nia? Nia bisa melakukan apapun juga karena memang dia kaya raya, gumam Mama Feni. Bagaimana jika benar-benar terjadi apa? Randy siap untuk kehilangan Carla. Apa yang terjadi dengan Randy nanti? Apa akan gila? Batin Mama Feni khawatir dengan nasib anak lelakinya itu. Apa yang harus kuperbuat? Apa aku harus memaksa Randy menikah dengan perempuan lain? Bagaimana jika pernikahannya tidak berjalan mulus? Jika Randy bercerai, image-nya sebagai dokter bisa hancur karena kawin cerai. Lanjutnya lagi sambil membolak-balikkan majalah. Nyonya. Panggil sang bibi sedikit kuat. Ya Bik. Jawab Mama Feni kaget. Maafnya ada tamu di luar. Siapa lagi Bik yang datang malam-malam begini? Apa dia tidak tahu kalau Randy tidak ada di rumah? Itunya keluarganya. Ada mama papanya Non Bianca. Lapornya lagi. Keluarga Bianca. Kenapa dia datang kemari Bik? Mau cari ribut lagi malam-malam begini? Bikin repot saja. Saya tidak tahunya. Lebih baik Nyonya lihat dulu di luar. Apa perlu dibuatkan minumnya untuk mereka? Tanya sang bibi. Tidak usah Bik. Tidak perlu. Bibi di belakang saja. Biar saya saja yang ditemui mereka. Jawab Mama Feni cepat, dia sudah muak berurusan dengan keluarga Bianca ini. Mama Feni segera berjalan keluar untuk menemui keluarga Bianca. Ada apalah kalian datang kemari? Apa kurang bertengkar di rumah sakit dan kantor polisi kemarin? Ujar Mama Feni ketus. Kami ingin minta maaf Bu. Tolong temukan kami dengan Randy. Kami ingin meminta Randy mencabut laporannya. Mohon Mama Bianca. Buat apa? Toh kalian yang membuat genderang perang ini bukan? Kenapa sekarang malah kuncup tanpa perlawanan begitu? Itu karena Bianca sangat mencintai Randy Bu. Dia rela melakukan apapun demi tidak berpisah dari Randy. Jelas Mama Bianca. Mama Feni terdiam sejenak. Lagi-lagi karena cinta membuat seseorang jadi buta. Bianca bisa melakukan apa saja karena dia sangat mencintai Randy. Wajar Randy bisa gila jika jauh dari Carla, semua itu karena cinta.
Apa dia harus merestui Carla dan Randy, pikirnya. Saya betul-betul minta maaf Bu dengan kejadian ini. Bianca sangat menyesal. Saya jamin dia tidak akan mengganggu Randy lagi Bu. Saya mohon. Kalian bicarakan saja pada Randy langsung, dia tidak di rumah saat ini. Kalian bisa bertemu Randy di rumah sakit sekalian kalian jelaskan pada pihak rumah sakit kalau anak saya tidak bersalah dalam kasus ini murni karena difitnah oleh anak kalian, pinta Mama Randy. Tapi kalian boleh pergi, saya capek ingin istirahat. Besok saja, potong Mama Fanny membuat keluarga Bianca pergi. Mereka mengaku salah karena Bianca sudah memfitnah Randy dan mereka bersedia minta maaf pada pihak rumah sakit. Setelah kepergian keluarga Bianca, Mama Randy segera ke lantai atas, tepatnya kamar Randy. Sudah lama sekali anak lelakinya itu meninggalkan rumah sejak kepergian Randy. Memang rumah terasa sepi. Mama Fanny membuka pintu kamar Randy dan melihat foto pernikahan Randy dan Carla yang terpanjang besar serta foto mereka berbulan madu. Terlihat jelas raut bahagia mereka berdua. Randy benar-benar lelaki baik dan bertanggung jawab. Dia bisa menjaga Carla hingga melahirkan tanpa menyentuhnya sekalipun. Anak lelakinya itu benar-benar sukses untuk urusan akhlak. Wajar Randy menuntut Bianca. Carla saja yang sudah sah mampu Randy tahan, apalagi Bianca yang hanya sebatas pacaran.